Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Anak-anakku semua, di pagi hari yang cerah ini ketemu lagi dengan Ibu di kesempatan kita untuk bercerita, untuk memberikan informasi tentang SMA 1 via Ganesha Cash, podcast SMA Negeri 1 Purworejo di masa pandemi. Oke, di pagi hari ini Ibu kedatangan seseorang yang benar-benar baru. Jadi sekolah kita SMA Negeri 1 Purworejo kedatangan seorang guru baru, guru yang baru banget ya, baru sekali ya Mas ya. Jadi ada guru baru, terutama untuk anak-anakku yang ada di kelas 11, kemudian kelas 12 di antropologi. Jadi ada guru baru. Siapa beliau, siapa dia, siapa ini? Yuk kita perkenalkan. Tetet. Ya, ini Halo. dia guru kita yang baru. Bisa diperkenalkan Pak, siapa? Siap. Oke, teman-teman dari SMA 1 Purworejo ya. Perkenalkan, nama saya Koirul Mafaja, Ibu. Kau ya Kalau untuk panggilan sendiri bisa dipanggil, saya sebenarnya nyaman dipanggil Faja sebenarnya. Nanti tambahi R jadi Fajar Nah, dong. karena di sini udah ada guru yang namanya Fajar, Pak Fajar, makanya Fajar. mungkin teman-teman dari Ganesha Cash ini bisa manggil saya Koirul, Mafaja ataupun Faja. Oke. Si bebas saja seperti itu. Oke. Saya asalnya dari Blora, Ibu. Mungkin cukup Blora. jauh ya dari sini ya. Jauh ya. Ya. Ini pengalaman pertama saya datang ke Purworejo. Mungkin saya baru sekitar hampir 2 minggu ini di Purworejo. Dan Baru 2 minggu iya, segini ya. memang pertama kali bekerja di keterima di SMA 1 Purworejo, dan itu hari pertama saya ke Purworejo sebenarnya. Seperti Bener-bener benar-benar new saya. Nah, benar-benar baru tahu iya, Purworejo ya. betul. Tidak berbau-bau sedikit tentang ada saudara apa siapa tetangga yang Purworejo, tidak ada ya? Enggak ada, Ibu. Cuman ibu saya dulu kelahiran Purworejo. Ah, Jadi mbah saya dulu tuh tentara, kemudian tugas di 412 ini. iya. Mungkin ibu saya lahir sampai sekitar SD, mungkin sebelum SD. Nah, itu pindah ke Blora. Jadi memang Tahun berapa itu lahir? ibu saya 69. Nah, Oh, mungkin sekitar 69, tahun oke. 70-an baru pindah ke Blora seperti itu. Nah, itu memang, dan ibu saya juga nggak tahu ya Purworejo seperti apa. Ini pengalaman pertama saya datang di Purworejo, dan ya gitu. Kembali ke back to Purworejo, Ibu. Iya, Purworejo. betul. Iya, pasti ada cerita di balik semua itu, kita tidak tahu ya. Tahu-tahu kok sampai di Purworejo. Iya. Oke. Seleksi CPNS milih Purworejo atau milih SMA 1 Purworejo atau langsung dimasukkan ke SMA 1, gimana tuh ceritanya? Dulu kalau pemilihan CPNS, kalau sekarang kan pemilihannya kita bisa memilih sekolah, Ibu, Ya, seperti itu. Nah, kalau kita dulu. dari beberapa formasi saya cek di berbagai sumber, saya pikir SMA Purworejo salah satu SMA yang cukup unggul. Kemudian mungkin kalau di kabupaten di Indonesia, mungkin kalau misalkan SMA 1 kan memang terkenal sebagai SMA yang unggul ya, Bu, dan pilihan ya. Nah, itu mungkin terus saya pilih SMA 1 Purworejo seperti itu. Oke. Sebenarnya cari pengalaman juga ya gitu, dan beberapa formasi yang lain kota-kotanya sudah pernah saya kunjungi seperti itu, dan ini mungkin untuk cuaca dan lain-lain mungkin saya pikir lebih enak nih. Saya kan sebelumnya berasal dari Blora yang mungkin secara cuaca jauh lebih panas dari sini, Bu. Panas seperti ya? itu. Iya, betul. Mungkin kalau di sini saya lebih nyaman kali ya nanti ke Alhamdulillah. depannya seperti itu. Mudah-mudahan betah di sini. Siap. Oke. Di sini tempat yang benar-benar baru. Iya, Yang betul. SMA 1 itu tahu hanya dari berita-berita aja. Iya. Nah, lihat-lihat terus oke deh aku milih SMA 1, padahal belum tahu SMA 1 itu seperti apa. Nah, tahu-tahu langsung masuk sini. Nah, begitu ceret masuk SMA 1, gimana nih rasanya? Ya sebenarnya sesuai ekspektasi saya sih, Bu, di Sesuai awal. ekspektasi. Pertama karena memang memang benar-benar SMA unggulan dan pilihan mungkin di Kabupaten Purworejo ya, seperti itu. Nah, ini jadi motivasi saya juga sih, di lingkungan yang cukup mungkin banyak prestasi juga yang
sudah dihasilkan oleh SMA 1 Purworejo dengan lingkungan guru ataupun siswa yang jauh lebih unggul, mungkin saya lebih nyaman di kondisi lingkungan yang seperti itu, Ibu. Kan paling tidak nanti kedepannya kita bisa meningkatkan kompetensi ataupun nanti pengalaman jauh lebih banyak daripada saya memilih SMA yang tidak terlalu unggul seperti itu. Mudah-mudahan nanti kenyataannya sesuai dengan ekspektasi ya. Iya. Realita sesuai dengan ekspektasi, sehingga Pak Khairul, saya manggilnya Pak ya. Iya. Nah, karena sama guru walaupun usia Ya, jauh banget ini. Mungkin sama teman-teman yang sedang menempuh sekolah di sini sih gak beda jauh, Ibu ya. Dengan apa-apa umurnya usia seperti itu bukan masalah, yang penting kita bareng-bareng belajar. Ibu juga sudah tua, juga pengen belajar banyak. Siap. Masih belum seberapa juga kita bisa bertukar pengalaman, Iya. tukar informasi dan sebagainya. Oh iya, pendidikannya dulu dari mana nih, alumni Oke, mana? saya alumni UNES, jurusannya Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Saya masuk di 2014, kemudian lulus di 2018 seperti itu. 4 tahun selesai. Ya, Luar alhamdulillah biasa. 4 tahun selesai. Dan sedikit info aja sih, sebenarnya juga saya pas saat wisuda, mungkin salah satu wisudawan terbaik dari jurusan saya dulu, seperti itu. Subhanallah, terima kasih. Selamat ya. Wisuda terbaik dari UNES tahun 2018. Iya, salah satu yang terbaik. IPK pasti IPK nggak usah ya diceritakan, cukup Ibu tinggi. percaya mesti Ya. tinggi. Wisudawan terbaik, masuk SMA 1, mudah-mudahan membawa warna yang lebih indah dari Iya. SMA 1, karena kita butuh warna-warna, sentuhan warna tertentu sehingga akan menjadi lebih mewarnai ya Mas. Oke, dulunya masuk ke pendidikan sosiologi antropologi itu memang pengen jadi guru. Untuk jadi guru atau enggak, sebenarnya saya dari awal sih nggak punya bayangan. Mungkin sama yang dialami oleh teman-teman yang sekarang sedang kelas 12 Ibu ya, pasti bingung nih mau milih jurusan yang seperti apa, seperti itu. Nah, dulu memang ada beberapa pilihan, dan setelah menimbang kemudian dan memikirkan dan berdiskusi dengan keluarga dan orang tua, akhirnya saya memilih untuk ambil jurusan sosiologi dan antropologi, Ibu. Seperti itu. Saya pikir kalau misalkan ambil jurusan sosiologi dan antropologi memang saya menguasai. Kemudian untuk peluang untuk mendapatkan ilmu itu jauh lebih banyak, karena kan jarang-jarang ada jurusan yang mempelajari 2 ilmu sekaligus, Ibu. Bahkan 3 ilmu, dia pendidikan, kemudian mempelajari sosiologi juga, terus mempelajari antropologi juga, seperti itu. Memang di situ jurusan memang mengambil jurusan pendidikan ya. Betul. Berarti dari awal sudah tahu bahwa oke, kedepannya saya jadi guru nih, gimana? Iya, pasti kalau misalkan mengambil jurusan pendidikan, konsekuensi logisnya adalah kita harus menjadi guru ya Bu ya. Mau tidak mau ya kita harus menerima konsekuensi itu, seperti itu. Jadi memang dari awal sih saya udah memikirkan konsekuensi di awal, seperti itu. Meskipun sebelum jadi guru saya tidak berkecimpung atau dunia bekerja di pendidikan. dunia pendidikan, seperti itu. Orang tua, guru, bapak, ibu? Enggak, orang tua saya hanya bekerja swasta. Dan sekarang sudah almarhum, dan Bapaknya. iya, betul. Ibu masih ibu rumah tangga. Oke, di Blora juga. Di Blora juga. Saya 2 bersaudara. Saya anak pertama. Oke. Untuk adik saya sekarang masih kelas 10 SMA ya. SMA Cowok, cewek? SMA 1 juga tapi Blora. Iya. Cowok juga. Cowok juga. Cowok juga. Iya. Oke, sekarang dengan ibu di sana Sekarang ya. dengan ibu. Oke, betul. berarti tanda kutip Pak Khairul ini tulang punggung keluarga, bisa dikatakan seperti Bisa itu dikatakan ya. seperti itu. Karena bapak sudah almarhum. Iya. Ibu dan adik masih ada, Ya, Ibu. masih perlu bimbingan dan tanggungan Oke. sih, seperti itu. jauh dari Blora. Iya. Luar biasa, cukup jauh Ibu, lihat yo. Kenapa bisa sampai sini ya? Tapi ternyata memang Allah mengendaki panjenengan ada di SMA 1. Betul. Yang memang di sini memang belum ada ya guru yang dalam tanda kutip PNS antropologi. Ya mudah-mudahan betah di sini ya Pak ya. Iya, amin. Jadi bisa
bisa mengeksplor kemampuan Pak Khairul untuk lebih baik lagi yang Iya. pasti. Oke, kemudian gini, kembali ke awalnya tadi, Pak Khairul jadi guru. Lulus dari UNES, begitu lulus langsung CPNS atau masih kerja di mana dulu nih ceritanya? Gini, jadi memang saya setelah lulus saya memang tidak langsung mencari pekerjaan yang berbau dunia pendidikan ya. Memang saya jiwa-jiwa muda masih idealis, saya masih ingin mencoba berbagai hal ya. Dulu sempat bekerja di BNI Syariah dulu. BNI Jadi Syariah, oke. lulus dulu 2018 bulan November, awal Februari saya sudah diterima di BNI Syariah Jakarta dulu. Cepet ya, Desember terus Januari di BNI Syariah. Iya, ya 2 bulan. nganggur sekitar 2-3 bulanan lah dulu. Hanya 2 bulan nganggur ya. Iya. Luar biasa. Kemudian di BNI Syariah di Jakarta ini adanya. Betul. Ini berapa lama nih? Sampai terakhir tuh 2020 tanggal 7 Desember itu hari terakhir saya bekerja di sana, seperti itu. Pada saat Pak Khairul bekerja di BNI Syariah kan berarti terus daftar CPNS ini kan? Betul. Jadi memang dari pihak sana mengizinkan. Apa gimana? Sebenarnya sih mengizinkan karena memang dari pihak BNI pun tidak menghambat karir dari pegawainya meskipun dia mencoba pekerjaan lain ya seperti itu, asal semua dirundingkan atau diomongkan dengan pimpinan sih Bu, seperti itu. Memang kemarin kan untuk selama COVID untuk tes CPNS kan kemarin sempat bisa untuk tes di daerah di mana dia domisili ya. Dulu saya sempat tes di BKN pusat, kan dari kantor saya nggak terlalu jauh, sekitar 10-15 menit, jadi bisa untuk ini sih seperti itu. Untuk tesnya itu. Untuk tesnya seperti itu. Kemudian kerjanya di Jakarta ya? Betul, saya kerja sekitar hampir 2 tahun di Jakarta dan cukup membuat satu pengalaman yang berkesan sih sebenarnya. Kalau kita ada pengalaman baru di dunia perbankan yang memang tidak sesuai dengan basic pendidikan kita, apa yang kita pelajari itu memang ibaratnya tidak terlalu berguna ketika nanti bekerja di bank. Nah, kemudian saya berpikir kenapa saya nggak mencoba untuk mendaftar di CPNS ya. Jadi nanti ilmu yang saya dapatkan selama 4 tahun itu paling tidak nanti bisa saya share ke teman-teman lainnya seperti itu. Nah, akhirnya saya pilih untuk mendaftar ya. Alhamdulillah tes CPNS pertama bagi saya, sebelum saya nggak pernah. Di 2018 juga saya tidak mendaftar. 2018 daftar ya? Tidak daftar, kemudian memang tes pertama dan alhamdulillah langsung lolos. 2019 itu berarti ya? 2019 betul, formasi 2019 daftar langsung keterima. Langsung keterima. Luar biasa. Wah, ini pengalaman yang cukup apa nih triknya bisa lolos CPNS, sekali ikut langsung bisa nembus. Ini tidak buat siswa-siswa ya, semuanya yang teman-teman yang mau CPNS kan banyak juga ya, Bapak Ibu guru yang belum dalam tanda kutip belum CPNS. Apa nih triknya biar nembus begitu? Oke. Pertama mungkin kalau tes CPNS sebenarnya kita harus berpikir di awal bahwa kita bisa bahwa kita bisa, kemudian berpikir kalau kita pasti lolos karena kan tesnya itu ya sesuai dengan bidang kita kan, seperti itu. Dari awal pun saya mindset di pikiran saya pasti lolos seperti itu. Dulu pengalaman yang cukup unik mungkin Bu ya, di tes pertama, di tes SKD saya tes, kemudian setelah keluar ruangan meskipun itu belum dinyatakan lulus atau belum, saya langsung telepon ibu saya bilang kalau memang saya sudah lolos, padahal di pengumuman belum. Seperti itu. Saya mikir kalau di awal itu dimulai dengan keyakinan, pasti di akhirnya pasti baik, seperti itu. Dan akhirnya pun alhamdulillah di tes pertama itu lolos seperti itu. Meskipun saat saya bilang pertama kali ke ibu saya itu belum ada pengumuman lolos atau enggak. Cuman saya berpikir sih saya tanamkan terlebih dahulu keyakinan itu di dalam hati saya, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman tes masuk ke perguruan tinggi ataupun yang lain mungkin bisa ditanamkan atau dicoba juga cara seperti itu. Artinya yang pertama ketika mengerjakan atau melakukan sesuatu diyakinkan dulu pasti bisa. Kalau secara
pikiran nanti ketika diyakinkan itu bisa, pasti nanti juga hasilnya kita akan maksimal karena berpikir wah kita ini sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu Ibu. Saya bisa. Iya betul, ditanamkan kita termotivasi harus bisa. untuk Betul. tetap bisa gitu Iya. ya. Oke, anak-anakku ini pelajaran berharga bagi kalian. Bapak kita yang muda sekali ini, Bapak Khairul ini paling muda juga nih di sekolah. Beliau punya satu keyakinan kalau melakukan sesuatu, yakinkan dulu hati bahwa saya bisa. Otomatis pasti akan bisa. Pasti akan bisa. Jadi yakin dulu ya. Makanya anak-anakku semua yang yang mau SBMPTN nih Mas, mau SNPTN sih dari nilai rapot ya. Mungkin nanti kalau yang SBMPTN atau ujian mandiri masuk perguruan tinggi manapun, diyakinkan bahwa bisa, pasti bisa. Betul. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Betul. Oke. Tapi Mas ketika Khairul aja berani, belum ada pengumuman udah bilang keterima nih, wah, masuk nih. Wah. Betul. Jadi mungkin kalau misalkan nanti tes SBM ataupun tes untuk masuk ke perguruan tinggi ataupun perguruan ikatan dinas ya, mungkin ada teman-teman yang gak seberuntung teman-teman lainnya yang bisa langsung keterima ya Bu ya. Cuman yang ditanamkan semua jalan baik keterima atau tidak pasti nanti ada jalan yang terbaik seperti itu. Pasti jalan terbaik dari yang maha kuasa pasti akan ditunjukkan. Cuma tiap orang itu kan beda cerita. Masa orang ceritanya akan lurus-lurus saja kayak Pak Khairul kan, yang lainnya juga ada cerita yang berbeda ya Mas. Oke, ini pengalaman yang luar biasa. Sepertinya agak beda tipis dengan, bisa dibilang sombong nih, bilangnya bisa padahal belum pengumumannya, gimana itu? Kan beda tipis juga dengan sombong bisa juga itu. Betul. Sombong atau tidak sih sebenarnya tergantung kita sih. Kalau misalkan kita berpikirnya itu sombong ya itu sebuah kesombongan juga Ibu. Seperti itu. Saya kan memang meyakinkan diri saya sendiri hanya untuk saya dan keluarga saya seperti itu, dan untuk keyakinan keterima atau tidak sih mungkin tidak perlu di-share ke khalayak ya Bu ya. Jadi memang hanya diperuntukkan untuk keluarga terdekat atau teman-teman terdekat, karena keluarga terdekat ataupun teman-teman terdekat kan paling tahu tentang kondisi kita. Betul. Kalau misalkan orang yang di luar kita atau tahu kita hanya dari media sosial ataupun tahu kita hanya namanya itu Pak Khairul yang sombong, kan itu kan bukan sesuatu yang berpengaruh juga Bu, seperti itu. Jadi saya pikir yang penting sih ditanamkan untuk bisa, dan itu diniatkan sih memang yang pertama memang untuk kehidupan kita yang lebih baik, yang kedua untuk menyenangkan hati kedua orang tua kita, seperti itu. Oke, niatnya untuk kedua orang tua. Kalau niat buat kedua orang tua itu luar biasa. Iya, pasti. Dan perlu dikomunikasikan juga sih dengan kedua orang tua. Kalau misalkan kedua orang tua sudah menyetujui dan ridho, pasti nanti insya Allah ke depannya jalannya akan lebih baik, dimudahkan. Betul. Poin lagi nih, kalau kedua orang tua ridho, pasti jalannya dimudahkan. Oke, jadi anak-anakku yang kelas 12 diingat, apa tujuan kalian, apa keinginan kalian, disinkronkan dengan orang tua, dikomunikasikan. Kalau sudah dikomunikasikan, kita ambil keputusan bersama, perjuangkan, doakan bersama. Betul. Insya Allah akan lebih mudah. Oke, ini dari tadi ngomong-ngomong Pak Khairul udah berkeluarga belum ya? Lah ini aku masih lupa. Kalau udah saya berkeluarga sekarang, belum ya? Alhamdulillah belum Ibu. Kok alhamdulillah ya? Ya, jadi mungkin nanti didoakan saja secepatnya untuk berkeluarga seperti ya. Biar ada temannya saya di Purworejo. Luar biasa. Temannya siswa-siswa semua masih kuliah loh, dimudahkan, cari pekerjaan dimudahkan. Sekarang pendamping. Tadi Pak Khairul ngendika didoakan saja. Sudah ada calon nih? Kalau calon sudah ada Ibu. Sudah Alhamdulillah ada. Ada calon. Iya, nanti tinggal tunggu tanggal peresmiannya aja mungkin. Iya. Tunggu tanggal mainnya ya. Betul. Ini calon asli Blora calon apa? asli Blora. Iya, jadi memang dulu kenal di Blora juga seperti itu. Jadi ya sama-sama orang Blora. Teman SMA juga? Teman SMA juga.
betul. Oke. Cuman Cinta nggak SMA? enggak saya Oh, saya kira saya kalau di SMA 1 Heeh. banyak unsurnya cinta SMA ya. oh gitu ya Bu ya. Kalau cinta SMA sih enggak, cuman Enggak. udah tahu dari SMA oh itu gitu. Sudah tahu di SMA Ya. terus nembaknya setelah Setelah lulus kuliah. Baru. sama-sama di UNES juga. Sama-sama di UNES, betul. Oke, sama-sama di UNES. Tapi beda jurusan. Oke. Pendidikan juga. Pendidikan juga. Oke. Pendidikan Biologi, Bu. biologi. Betul. Sama-sama pendidikan di Sama. bangku kuliah, kelak jadi bu guru juga ya. Iya, insya Allah. Sekarang aktivitasnya apa nih beliau? Kalau sekarang sih masih ngajar-ngajar di bimbel seperti itu. Nanti kemungkinan sih kalau misalkan sudah resmi nanti kan bisa dibawa ke sini ya Bu ya. Oh iya, Seperti betul sekali untuk menemani di Untuk sini. menemani di sini. Maksud di sini betul. tidak ada temennya ya. Dengan suasana yang berbeda. Ya mudah-mudahan ya anak-anakku semua ini sedikit kita kulik sedikit tentang guru baru kita yang masih muda, ganteng, pinter, apalagi ya, pokok lah ya, paket komplit. Mudah-mudahan kehadiran beliau di SMA Negeri 1 Purworejo tercinta ini akan memberikan warna yang berbeda buat sekolah kita sehingga sekolah kita akan lebih berprestasi. Oke, pesannya apa nih buat anak-anakku semua? Kan mesti ada pesan dong. Oh siap. Ya, Baik. coba. Untuk pesannya sih buat siswa-siswi SMA 1 Purworejo yang pertama sih tanamkan pada diri kalian itu keyakinan untuk bisa. Kemudian keyakinan aja itu nggak cukup, cuman dibarengi dengan usaha juga. Artinya sekarang kewajiban kalian adalah belajar. Terkait dengan itu makanya paling tidak kalian harus rajin-rajin untuk belajar nih, biar kedepannya sebenarnya belajar itu bukan buat bapak ibu guru ya, sebenarnya kan buat kalian kedepannya. Mungkin sekarang agak susah untuk belajar ataupun banyak kendala-kendala untuk belajar ataupun rasa malas itu cukup mengganggu ya. Cuman kalau misalkan dipaksakan nanti kelak setelah mungkin setelah kalian kuliah, setelah kalian lulus, kalian akan merasakan gimana enaknya dulu bisa belajar dan apa yang kalian dapat pasti nanti ada hasilnya seperti itu Bu. Apa yang kita lakukan pasti nanti ada hasilnya. Iya. Yang pertama, yang terakhir mungkin harus sabar dan berdoa aja sih Bu, seperti itu. Sabar, berdoa. Betul. Oke, betul. Ya nek di dalam bahasa Jawa ngunduh oing pakarti ya. Nggih. Jadi apa yang kita tanam Pasti ya nanti. itulah yang akan kita tuai. Betul. Jadi ini filosofi yang bisa kalian ambil bahwa tidak mungkinlah kita menanam padi tukulnya jagung. Betul. Ya kan? Bisa saja kita nanam padi tambah rumput bisa, tapi kalau padinya pasti akan muncul. Jadi tidak mungkin padinya tidak muncul. Jadi ini sedikit filosofi yang harus kalian tekankan. Oke, pesan yang luar biasa dari Pak Khairul. Salam Ganesha Kes dulu Pak Khairul. Siap. Salam Ganesha Salam Kes Ganesha ya. Kes. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Pak Khairul aja luar biasa. Oke, demikian anak-anakku semua. Sedikit waktu kalian sebelum pembelajaran hari Senin ketemu dengan Pak Khairul Mafaja, guru antropologi yang masih fresh graduate ya, masih muda, Ya, fresh graduate lah Bu. bisa newcomer, pendatang baru yang benar-benar cering, yang mudah-mudahan memberi warna yang baru terhadap sekolah kita dan anak-anakku semua bisa kembali ke kelas masing-masing untuk pembelajaran daring ya. Pak Khairul juga ngajar juga ya daring ya. betul. Kelas berapa nih? 11. Saya ngajar kelas 11 11. Dan kelas 12. Oke, kelas 11 dan kelas 12 yang ketemu antropologi nanti akan ketemu dengan Pak Khairul Mafazah. Sudah masuk kelas ya, Mas? Sudah. Oh, sudah masuk kelas. Oke, ada ini sedikit agenda kita buat Pak Khairul. Baik. Agenda mengajar nanti bisa diisi Pak Khairul. Oh, Jadi ya, isinya siap. nanti Pak Khairul ngapain aja dalam pembelajaran. Kemudian di depan di sini ada jadwalnya bisa dituliskan. Oke. Jadi buat agenda pembelajaran Pak Khairul, Iya. walaupun darling I love you ya. Kalau nggak ada daring tetap kita bisa belajar sama. Oke anak-anakku semua, terima kasih atas waktunya. Kemudian jangan lupa kalian anak hebat, kalian anak berprestasi, kalian anak SMA Negeri 1 Purworejo, anak berkarakter. Ingat kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker, kemudian cuci tangan,
pakai air mengalir, pakai sabun, kalau tidak pakai hand sanitizer juga bisa. Kemudian yang jaga Jarak. hati, jaga jarak ya, Ibu, ya, harus jaga ya. jarak, jaga jarak dengan teman-teman, dan yang paling utama jauhi kerumunan ya Pak Heru. Betul. Kita kondisi seperti Sama-sama ini menjaga kita dan harus keluarga sih Bu. sebetulnya. saling menjaga. Betul. Kita nggak tahu siapa yang membawa, yang penting kita tetap saling menjaga. Ya. Terima kasih waktunya Pak Heru. Baik, Bu, sama-sama. Mudah-mudahan sukses selalu di SMA Negeri 1 Amin, Purworejo. amin. Kami tunggu gebrakan dari Pak Herul buat SMA Negeri 1 Purworejo. Siap. Oke, SMA Negeri 1 Purworejo unggul, Berkarakter kemudian mendunia. Sekali lagi, SMA Negeri 1 Purworejo Unggul, unggul, berkarakter, mendunia. Terima kasih Mas Fani. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas Fani. Ye.